Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya ketemu lagi dengan Mas Umum di sini. Kita ngobrol-ngobrol santai mengenai materi nanti akan diberikan di camp. Jadi materi ini memang materi yang sangat unik dan spesifik karena selama ini camp itu biasanya berhubungan dengan materi-materi praktis, ya, materi-materi teknis. Materi-materi praktis itu model ritme-ritme yang langsung dipraktekkan, yang tanpa perlu tahu itu apa. Ibaratnya kayak kalau kita sakit kepala gitu kan, kemudian kita beli paracetamol, katakanlah begitu ya, di apotek. Lalu kemudian nggak perlu berpikir itu apa di belakangnya, cara bikinnya dan sebagainya, langsung telan aja. Ya kan? Nggak perlu nanya sama petugasnya, Mbak, ini paracetamol bahannya apa? Dibikinnya berapa lama? Cara ngeraciknya bagaimana? Cara bikinnya gimana gitu kan? Termasuk kalau kita berobat ke dokter, kemudian ada puyer yang dikasih sama dokter, sama apoteker, kemudian harus kita konsumsi, maka kita nggak perlu mempertanyakan puyer itu bikinnya bagaimana, komposisinya, lalu hitungan miligramnya, kemudian apa namanya bahan-bahannya, kan kita nggak perlu berpikir seperti itu kan. Kita tinggal konsumsi saja puyer itu, ya kan, dengan sangat Oh mudahnya. ya, Lalu kita mendapatkan manfaat dari puyer itu atau dari obat itu. Nah, ini yang saya sebut dengan aspek praktis itu. Jadi aspek di mana seseorang tidak perlu berpikir banyak untuk mengkonsumsi sesuatu dan mendapatkan manfaat apabila yang dikonsumsi itu cocok atau sesuai dengan masalah kesehatannya. Ya, jelas sampai sini ya. Nah, itu konsepnya konsep aspek praktis. Biasa menyebutnya orang sebagai istilah pragmatis. Nah, kemudian ada ketika seorang itu mengkonsumsi sekian banyak obat, sekian jenis cara gitu kan, tetapi kesembuhannya belum datang-datang. Mungkin nggak, sangat mungkin banget. Bisa jadi kesembuhannya memang belum datang-datang ketika dia mengkonsumsi obat-obatan itu atau teknik-teknik atau intervensi apapun. Maka yang ada dalam pikiran orang itu adalah melakukan evaluasi. Evaluasi apakah masalah kesehatannya ini betul-betul sudah dilakukan eksplorasi secara menyeluruh atau tidak. Atau kadang-kadang ya sering saya bilang butuh sembuh apa enggak sih? Gitu. Kalau misalnya nggak butuh-butuh sembuh banget, maka otak akan menganggap kesembuhan itu bukan sebagai prioritas. Ya pasti hukum alamnya begitu. Otak akan menganggap kesembuhan itu bukan sebagai prioritas. Kenapa? Karena itu tidak dianggap sesuatu yang sangat penting, tidak urgent, ya kan? Jadi kalau misalnya kita ada kebutuhan, tapi kebutuhan itu tidak urgent-urgent banget. Misalnya contoh, saya yakin semua pernah makan nasi uduk, katakanlah begitu ya. Senang nggak? Senang. Tapi itu sesuatu yang urgent nggak? Belum tentu, ya kan? Maka kalau ada pilihan yang lain, ya kita milih makan yang lain, yang mungkin lebih menarik, lebih bergoda, lebih sehat, gitu kan? Dibandingkan makan nasi uduk. Maka bagi otakku nasi uduk itu bukan sesuatu yang penting. Jadi kesembuhan juga begitu. Jadi selain bentuk ikhtiarnya, jalannya, caranya, intervensinya, tapi sembuhnya itu merupakan suatu yang sangat penting atau tidak begitu. Prioritas atau tidak. Karena kalau itu bukan prioritas, maka pada titik itu tidak mungkin. Otak akan mendahulukan itu untuk dieksekusi sebagai sebuah instruksi utama, nggak mungkin. Nah, ini gambarannya. Kenapa diceritakan seperti ini pertama kali? Karena ini penting banget agar kita memahami bahwa di luar sana karena eranya sosial media, YouTube, TikTok gitu kan, X dan sebagainya itu banyak sekali bertebaran teknik pernapasan. Apa saja. Nggak ribut pengen cari yang sederhana gitu kan, yang gampang-gampang sampai yang jelimet, sampai yang berhubungan dengan supranatural, komplit lah ada semua. Jadi tinggal milih aja untuk mendapatkan yang mana. Tetapi pada titik ini ya tentu berlaku hukum atau berlaku prinsip kehati-hatian, ya kan? Kenapa berlaku prinsip kehati-hatian? Kalau misalnya kita asal saja, asal konsumsi teknik napas, asal lakukan, ya masa bodoh lah di belakang layarnya seperti apa konsepnya, desainnya, definisinya dan sebagainya. Ya udah bisa jadi pada titik itu ada kesembuhan, bisa jadi. Tapi pada titik lain bisa jadi dapat side effect, mungkin saja. Jangan disangka, misalnya side effect ini hanya ada pada sesuatu yang berhubungan dengan obat-obatan misalnya gitu. Enggak, intervensi yang berhubungan dengan olah napas, intervensi pikiran, intervensi raga, olahraga, jadi semua punya side effect. Nah, maka dari itu prinsip kehati-hatian yang berlaku di sini. Nah, itulah kenapa saya kalau di YouTube, di kelas itu selalu mengingatkan agar jika kita merujuk pada sebuah teknik, maka teknik itu harus dilihat ada rujukan jurusannya atau tidak.
Kenapa lagi-lagi harus arahnya ke situ? Karena ya ilmu olah napas itu sangat sangat tradisional banget, sangat supranatural banget lah ibaratnya. Yang barangkali pada era dulu itu menghasilkan lahir sebuah hal-hal yang sangat drastis pada perubahan-perubahan hormonal. Ya kan, karena sangat drastis pada perubahan hormonal, maka bisa jadi sedemikian cepat terjadinya perubahan pada sikap, watak, mental, perasaan orang itu bisa jadi sedemikian berbeda. Sangat mungkin banget. Ya contoh yang paling gampang aja. Kita semua kenal teknik Wim Hof. Begitu dipraktekkan secara drastis signifikan gitu kan teknik Wim Hof ini. Maka dia secara radikal, ya karena secara radikal dapat menurunkan SpO2 menjadi titik ekstrim. Bahkan bisa sampai 0% SpO2-nya. Silakan cari di YouTube saya, intermittent hypoxia, enter. Itu nanti ada video di mana SpO2-nya itu ketika mempraktekkan teknik modifikasi Wim Hof yang versi OMG ini, itu turun sampai di bawah, turun sampai 0% SpO2-nya. Bayangkan SpO2-nya 0%, ada yang 1%, ada yang 2%, seperti itu. Nah, maka pada titik ini, tentu saja teknik-teknik seperti itu menciptakan sebuah kondisi ekstrim di dalam tubuh, gitu kan? Kondisi ekstrim apa? Di mana oksigen dihempaskan sampai sedalam-dalamnya, semasa rendah-rendahnya, sampai pada titik bisa-bisa tidak ada oksigen di badan, secara teori dalam tanda kutip ya. Buktinya adalah oximeternya 0% atau 1%. Bahkan dari kondisi oximeter normal di 99% atau 98%. Terus Bapak Ibu latihan sebuah teknik seperti di Wim Hof yang menurunkan SpO2 sampai misalnya 80% saja. Itu jangan happy-happy. Selnya itu didesain untuk kekurangan oksigen pada saat itu. Maka dari itu saya bilang, semua teknik-teknik olah napas atau intervensi apapun pasti punya side effect. Kenapa? Semakin radikal tekniknya, atau semakin fundamental tekniknya, katakanlah begitu, maka aspek penurunan kecepatan baik naik maupun turun perubahannya, ada perubahan yang naiknya gila-gilaan, seperti teknik Wim Hof itu menaikkan adrenalin gila-gilaan. Maka disebutkan di dalam berbagai macam video penjelasan mengenai Wim Hof itu, adrenalin skyrocket. Skyrocket itu seperti roket yang melesat ke langit, cus, naiknya tinggi sekali. Ya kan? Ada juga yang turunnya gila-gilaan. Ya kan? Apa ya? SpO2 itu, oksigenasinya itu. SpO2-nya turunnya gila-gilaan, ya kan dari 99 terus turun. Nah ini kondisi-kondisi yang satunya skyrocket naik ke atas, satunya turun ke bawah secara ekstrim dengan kecepatan sangat tinggi. Nah ini yang mesti harus dilihat dan diwaspadai. Termasuk pola makan, diet dan sebagainya. Nah ini intermezzo. Lalu balik apa hubungannya dengan konsep resonansi dan vibrasi. Nah maka sering saya bilang berkali-kali, kalau sebuah intervensi yang dilakukan itu mungkin tidak memberikan dampak kesembuhan yang berarti, bisa jadi bukan tekniknya yang salah, bukan tekniknya yang keliru. Bisa jadi cara kita memahami tekniknya, cara kita mengeksekusi tekniknya, gitu kan? Atau cara kita melakukan tekniknya itu tidak sesuai dengan bagaimana teknik itu diciptakan. Bisa jadi begitu. Ibaratnya ya di apa namanya dilakukannya tidak sesuai dengan panduan. Contoh yang paling umum. Saya yakin semua pernah mendengar ritme 478. Itu terkenal banget, 478. Ya kan, 478 terkenal banget. Disangkanya 478 itu kan cuma tinggal tarik napas 4 detik, tahan 7 detik, buang 8 detik. Begitu? Tarik napas 4 detik, tahan 7 detik, buang 8 detik. Disangkanya begitu. Kenapa? Karena yang ditonton di TikTok, di X, di YouTube, ya kayak gitu. Padahal teknik 478 itu ada di jurnal yang dibuat oleh salah satu dokter di Amerika sana. Itu tekniknya bukan begitu. Tekniknya bukan sesederhana seperti napas ritme, tinggal tarik 4 detik, tahan 7 detik, buang 8 detik. Enggak ada begitu aslinya. Aslinya itu tarik napas, buang napas, tahan napas itu menciptakan sebuah suara tertentu. Suara hus, ada suara husnya begitu. Iya, ada suara husnya. Itu teknik yang sesuai dengan kaidah penciptaannya. Artinya si apa ilmuwan itu yang merancang 478 itu, ya begitulah caranya. Jadi kalau kita tidak mengikuti caranya, lalu kita tidak punya dasar ilmunya, sekedar ikut-ikutan dari influencer gitu kan, dari TikTok atau dari X, dari YouTube, dari Reel, dari Short begitu. Lalu, oh ini 478 keren nih, saya perhatikan tarik 4, tahan 7, buang 8, maka biasanya efeknya nggak begitu signifikan. Kenapa? Karena yang diteliti di jurnalnya bukan kayak gitu. Teknik yang diteliti di jurnal yang punya efeknya itu bukan kayak gitu. Loh, jadi ini nih jadi penting kan. Nah, balik yang tadi. Maka
ketika sebuah teknik atau olah napas atau intervensi apapun yang dilakukan untuk menuju kesembuhan itu kemudian tidak benar-benar menciptakan atau menghasilkan kesembuhan, maka dalam benak kita adalah melakukan koreksi dan evaluasi. Bukan buru-buru menganggap tekniknya ini keliru atau salah. Koreksi evaluasinya bagaimana? Pertama dalam benak kita adalah ini teknik dibikin sama siapa? Gitu kan, diciptakan sama siapa? Maka cobalah merujuk pada orang yang pertama kali mempopulerkan teknik itu. Ya pencipta pertama kali, kalau pada contoh Wim Hof, ya belajarnya langsung dari Wim Hof-nya, dilihat penjelasannya, gambarannya gitu kan. Kemudian bagaimana cara atmosfer dia ketika menjelaskan, ketika dia mengajari langsung. Karena videonya kan bertebaran banyak banget, ya kan? Ketika tarik nafas seperti apa bunyinya. Oh, kalau Wim Hof kok ngajari tarik nafas, buang nafas bunyinya begitu ya. Tapi kok kalau saya praktekkan selamanya cuma kayak gini aja, gak ada suaranya, gak ada bunyinya, ya pasti keliru. Kenapa saya bilang pasti keliru? Karena nggak sesuai dengan Wim Hof yang ngajari kan guru utamanya itu. Ya kan itu guru utamanya. Bahwa mungkin saja turunannya jadi banyak, ya bisa saja. Tetapi guru utamanya ngajarinnya kayak gitu. Jadi tarik napasnya, buang napasnya, tarik napasnya, buang napasnya. Bahkan seringkali beliau pakainya mulut-mulut tuh. Tarik napas dari mulut, buang napas dari mulut. Gurunya ngajarnya begitu. Teknik aslinya yang di apa namanya uji di jurnalnya kan sering disebut Wim Hof ini ada jurnal ilmiahnya, ya kan? Wim Hof ini ada penelitiannya, bisa menaikkan pH, bisa menurunkan sitokin proinflamasi, bisa menaikkan sitokin antiinflamasi, bisa naikkan adrenalin, naikin ini itu bla 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 segala macam. Iya, itu memang dampaknya. Tetapi kalau kita pengen sesuai dengan dampak itu yang sama, persis, plek gitu kan, maka yang kita harus tiru adalah bagaimana teknis jurnal itu berlatih. Karena emang disebutkan caranya begini, yang dilakukan begini, cara menduplikasinya begini. Karena jurnal itu pasti harus runut. Nah itu, nah ini yang kadang-kadang masyarakat itu sering miss lah begitu. Ya, nah balik lagi yang tadi. Maka dalam konsep resonansi dan vibrasi, artinya orang itu belum ketemu resonansi yang cocok dengan kesembuhannya. Nah namanya resonansi, berarti kalau dalam teori OMG itu berlaku hukum frekuensi dan gelombang. Maka sejak awal OMG didesain, metode napas ritme itu berbasis frekuensi dan gelombang. Saya ambil contoh. Di dalam tubuh kita ini ada banyak sekali jenis-jenis objeknya. Ada kulit, ya kan, ada rambut, tulang, kemudian ada otot, ada daging, ada darah, dan segala macam. Ada plasma cairan. Masing-masing karena dia jenis apa namanya bendanya berbeda, maka secara alamiah kita akan berpikir bahwa frekuensinya pasti berbeda, ya kan? Dan kenapa bisa menjadi satu kesatuan tubuh yang utuh? Karena frekuensi itu bisa saling bersambungan, bisa saling bersambungan. Contoh. Saya pernah bikin YouTube mengenai konsep dasar napas ritme. Saya sarankan Bapak Ibu nonton konsep dasar napas ritme di YouTube saya. Untuk membuktikan bahwa teori resonansi itu benar adanya. Dan gampang dilogikakan dengan teori napas ritme. Bapak Ibu kalau melogikakan teori resonansi dan vibrasi pakai teknik Wim Hof nggak akan ketemu. Karena memang teknik Wim Hof itu tidak didesain untuk mengambil dari sudut pandang frekuensi dan gelombang. Tidak didesain untuk mengambil dari sudut pandang resonansi dan vibrasi. Tapi kalau napas ritme gampang sekali. Contoh. Dari 11 sistem pada tubuh manusia, kita ada namanya sistem syaraf. Benar nggak? Sistem syaraf. Lalu kita ambil contoh saja misalnya jantung manusia atau syaraf manusia. Lalu dengan otak manusia. Itu kan dua jenis organ yang berbeda. Benar nggak? Jantung yang organnya begitu bentuknya, segede kepalan tangan gitu kan. Otak manusia bentuknya kayak gitu, 1 sampai 1/4 kilo, 1 sampai 1/4 kilo. Nah pertanyaannya, ini gimana cara kita membuktikan secara logika bahwa terjadi sambungan atau bisa bersambungnya frekuensi antara jantung kita, syaraf kita dengan otak kita? Benar nggak? Kenapa? Karena inilah konsep yang disebut dengan menyatunya antara, kita sering dengar istilah ini dalam dunia tradisional, di dalam dunia sufi, di dalam dunia apa namanya perenungan-perenungan gitu kan, atau di dalam dunia spiritual gitu kan. Penyatuan antara pikiran dan hati. Sering kita dengar seperti itu kan. Harus bahasa Jawanya itu nyawiji. Nyawiji itu berarti kalau orang Jawa ya, itu berarti menyatunya antara pikiran kita dengan perasaan kita atau dengan otak kepala kita dengan otak jantung kita. Itu nyawiji, nyatu. Nah, sering diibaratkan kayak ada garis tuh nempel gitu kan.
atau bergetaran lah antara otak kepala dan otak jantung. Itu kan teori umum. Di ONG, di napas ritme, itu bisa dibuktikan. Baik di atas kertas maupun dengan alat modern. Caranya bagaimana? Ketahui dulu frekuensi jantung, ya kan? Lalu ketahui frekuensi otak manusia. Nanti akan ketemu irisan, kalau dalam teori matematika itu kan ada namanya diagram Venn, ya kan? Diagram Venn itu irisan bahasa kitanya. Jadi ada dua himpunan kelompok, yang satu bulatan A, yang satu bulatan B, yang satu nilainya bulatan A nya, yang himpunan A isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, himpunan B isinya 5, 6, 7, 8. Irisannya yang mana? Irisannya pasti adalah yang 5. Jadi kalau digambarkan dalam bentuk diagram Venn, maka irisan di tengah-tengahnya adalah angka 5. Kenapa angka 5? Karena angka 5 itu ada di himpunan A dan angka 5 ini ada di himpunan B. Ngerti ya? Ini pelajaran matematika dasar. Yang disebut dengan irisan itu adalah jika nilainya ada di dalam himpunan A, juga ada dalam himpunan B, maka kita sebut sebagai irisan. Nah, kita lihat dalam dunia frekuensi kalau di teori napas ritme. Jantung manusia, berdasarkan teori HRV, itu menjadi 3 gelombang, 3 kelompok frekuensi atau 3 range frekuensi. Yang pertama disebut sebagai very low frekuensi, yaitu kurang dari 0,04 Hz. Yang kedua disebut sebagai low frekuensi, 0,04 sampai 0,15 Hz. Yang ketiga disebut sebagai high frekuensi, 0,15 sampai 0,15 sampai 0,4 Hz. Jadi 3 jenis frekuensi ini, ya, ini ada di jantung kita. Ini perubahan bahasa yang bisa dibuktikan pakai logika HRV. Kalau misalnya Bapak Ibu periksa EKG di rumah sakit, lalu dapat hasil peringan yang warna pink itu, yang ada garis-garisnya banyak gitu kan, itu juga disebutkan di situ HRV-nya dengan teori yang sama, frekuensi disebutkan di situ. Hertznya juga disebutkan di situ. Ada di situ dalam laporan yang bentuknya EKG yang warnanya pink itu. Ya jelas ya. Jadi dari 0,04 sampai 0,15 itu frekuensinya syaraf simpatik, dari 0,15 sampai ke atas itu frekuensinya parasimpatik. Jelas sampai sini ya. Oke. Nah sekarang gelombang otak di otak. Otak kita sepakat memancarkan gelombang otak, maka disebut sebagai brain wave. Dan ada frekuensinya. Delta frekuensinya dari 0,04 dari 0,4 sampai 4 Hz. Ya kan? Di atasnya delta ada theta dari 4 sampai let's say katakanlah 12. Di atasnya theta ada alfa, ya kan? Dari 4 sampai 8. Di atasnya theta ada alfa dari 8 sampai 15 atau sampai 12. Beberapa referensi menyebutkan antara 12 sampai 15. Kemudian ada gamma di atas sekian, di atas 30. Nah, masing-masing otak itu dibagi menjadi frekuensi-frekuensi ini. Nah, yang disebut dengan resonansi adalah ketika frekuensi jantung beririsan dengan frekuensi otak. Irisannya di mana? Irisannya di 0,4 Hz atau di parasimpatiknya pada jantung atau parasimpatiknya pada sistem saraf beririsan dengan delta di otak. Karena ketemu akhirnya nyambung tuh. Makanya saya pernah bikin YouTube penjelasan secara logika, secara logis yang disebut dengan nyawiji penyatuan adalah ketika frekuensi jantung kita itu bersinggungan dengan frekuensi otak kita secara terus-menerus dan konsisten. Ya kan? Jadi 0,4 Hz yang ada di jantung itu bergetaran terus. Nanti otak akan terstimulasi pasti tuh. Pasti akan nyambung ke delta tuh. Karena harus lewat delta dulu. Nggak bisa misalnya dari 0,4 di jantung tiba-tiba lompatnya ke gamma. Nggak mungkin. Itu nggak ketemu. Pasti prinsip frekuensi itu dia jalan dulu ketemu dengan himpunan apa ketemu dengan irisan, ya kan? Maka irisan ini langsung ngunci, ceklek. Yang disebut dengan irisan kan begitu. Makanya digambarkan kan buletan, ada buletan, lalu di tengahnya ada irisan, kan seperti ngunci begini, seperti ngunci. Nah, ketika udah ngunci, maka dua himpunan ini saling bersambung. Teori dasarnya begitu, dua himpunan saling bersambung. Itu teori resonansi dan vibrasi secara hukum fisika. Hukum matematika juga disepakati begitu, ya kan? Jadi dalam konsep napas itu mudah sekali untuk membuat kita hakul yakin mengenai konsep gelombang, mengenai konsep frekuensi, mengenai konsep resonansi. Membuat kita tuh sangat yakin, seyakin-yakinnya. Kenapa? Karena bersesuaian semua ilmunya. Baik ilmu yang disambungkan dengan fisika, ilmu sambungan matematika, teori irisan itu ada di semua disiplin ilmunya, harus ada di semua disiplin ilmu, ya kan? Dan kita bersepakat dengan itu.
Nah, maka supaya terbentuk resonansi antara jantung kita dengan otak kita, yang harus dilakukan adalah menciptakan sebuah frekuensi di jantung yang bergetaran dengan frekuensi yang kita inginkan di otak. Ketika itu terjadi, pasti nyambung tuh. Pasti nyambung. Nah, karena dalam teori napas ritme itu cara menciptakan frekuensinya adalah dengan mengubah laju pernapasan, ya kan, dengan mengubah laju pernapasan, repetition rate-nya diubah, maka menjadi sangat mudah untuk mendapatkan angka-angka tertentu yang disepakati oleh sains yang berada pada wilayah frekuensi organ tertentu. Kayak jantung contohnya, frekuensi organ jantung gitu kan. Frekuensi organ jantung itu kan berarti dari mulai delta, theta, alfa, beta, gamma. Ini tidak bisa dibantah. Tidak bisa dibantah. Pasti seluruh orang akan sepakat. Frekuensi jantung itu pasti alfa, dari mulai bawah ya, delta, theta, alfa, beta, gamma. Frekuensi otak maksudnya, frekuensi otak. Frekuensi jantung itu juga tidak bisa dibantah. Ada tiga, namanya very low frekuensi, low frekuensi, high frekuensi. Jadi pada semua yang periksa EKG yang dapat hasil penilaian warna pink itu ada di situ data-datanya. Tapi kan kita jarang dijelaskan kayak gitu karena memang dokter nggak berkepentingan untuk menjelaskan HRP. Dia tinggal menganalisa, lihat diagnosa, bentuk grafiknya begini. Oh ini pernah serangan nih. Oh ini harus buru-buru nih. Oh ini blocking nih. Oh ini nih. Oh ini nih. Dia udah tahu. Tapi tidak mungkin dijelaskan ke pasiennya. Tapi konsep dasarnya itu begitu. Maka membuktikan teori resonansi dan vibrasi dengan teori napas ritme itu menjadi mudah sekali. Kenapa ini jadi penting? Karena Bapak Ibu harus tercipta keyakinan atau hakul yakin terhadap tekniknya. Kalau Bapak Ibu tidak tercipta keyakinan terhadap tekniknya, oh ini repot, repot. Ya kan? Kita hanya sebatas ya muter audio aja jadinya tuh. Nah, makanya dulu saya sering kasih ya semacam nasihat instruksi lah kira begitu kepada orang-orang yang sering nonton YouTube saya gitu kan, yang sering sekedar make YouTube-nya. Itu tahapan-tahapan paling dasar tuh kayak gitu. Tahapan sebagai konsumen, sekedar mengkonsumsi. Tapi step berikutnya harus naik, masuk kepada pemahaman. Kenapa? Karena nanti yang dikejar dalam ilmu olah nafas itu adalah keyakinan. Karena keyakinan, maka perjalanan manusia untuk menuju resonansi yang benar itu ada tiga. Yang pertama, keyakinan berdasarkan panca indera, ya kan? Keyakinan berdasarkan panca indera. Frekuensi dan gelombang ini bukan keyakinan berdasarkan panca indera. Karena mata kita tidak bisa melihat, telinga kita tidak bisa mendengar, ya kan? Coba sinyal WiFi, sinyal Bluetooth itu kan semua berdasarkan prinsip frekuensi kan? Sinyal HP kita, Telkomsel, Excel, Indosat dan sebagainya itu bekerja berdasarkan prinsip dan gelombang. Tapi mata kita tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, kulit kita tidak bisa merasakan, ya kan? Tapi setiap hari sekarang Bapak Ibu kalau lagi nonton YouTube saya nih, lagi nonton sesi Zoom, itu berseliweran tuh wifi-wifi dari rumah Bapak Ibu sekalian, dari kafe, dari gedung-gedung, dari kantor dan sebagainya, berseliweran semua tuh. Kalau misalnya kita menggunakan panca indera, menggunakan fisik ya, segala sesuatu yang harus terindra oleh panca indera, maka kita kan tidak percaya dengan wifi. Kita tidak akan percaya dengan Bluetooth. Benar nggak? Pasti begitu hukum alamnya. Kalau Bapak Ibu masih menggunakan keyakinan berdasarkan panca indera. Karena itu keyakinan yang paling dasar, keyakinan yang paling basic. Jelas semuanya ya? Oke. Step berikutnya untuk memahami frekuensi dan gelombang, tahapan keyakinannya harus dinaikkan. Maka harus masuk pada keyakinan jenis kedua, yakni keyakinan berdasarkan ilmu atau berdasarkan akal. Bahwa tidak segala sesuatu, tidak semua yang tidak bisa diindra, tidak segala apa namanya, bahwa segala sesuatu yang tidak dapat dicerna oleh panca indera atau tidak dapat dirasakan oleh panca indera, tidak lantas nggak ada. Kenapa? Karena manusia punya akal. Maka ketika kita bicara frekuensi dan gelombang, contohnya WiFi, Bluetooth, sinyal Telkomsel dan sebagainya, kita harus pakai pemahaman akal di situ. Untuk apa? Untuk mendapatkan keyakinan. Dari panca indera seseorang bisa sangat yakin, bisa bahwa api itu panas, iya. Apa itu membakar, iya. Tanah itu keras, iya. Ya kan? Bisa nggak? Bisa. Dengan prinsip keyakinan berbasis panca indera yang disensor, baru kemudian hatinya menjadi yakin karena itu. Jadi pada satu titik, ketika panca inderanya meragukan, maka Tuhan kasih akal. Akal ini bentuknya berbeda dengan panca indera, ya kan? Tidak terlihat.
ya kan udah terlihat, akal itu nggak kelihatan bahwa dia apa hamba gitu kan sebagai wujud objek, iya, tapi tidak bisa terlihat. Tapi kita semua punya. Nah, frekuensi dan gelombang menggunakan pemahaman asal untuk mendapatkan keyakinan. Sehingga kalau pemahaman akal ini kita pahami, kita punya dua jenis cara kita mendapatkan keyakinan. Nah, ini berdasarkan panca indera dan berdasarkan akal. Kalau dua-duanya itu solid, maka Bapak Ibu punya sebuah keyakinan yang sangat kuat di dalam hati bahwa itu ada, itu benar adanya, nggak ngarang-ngarang, nggak ngaco. Sehingga ketika latihan napas katakanlah begitu, karena udah disentuh akalnya, sudah teryakinkan akalnya, maka menjadi sangat kokoh sekali keyakinannya, menjadi sangat kuat sekali saat latihan. Nah, maka dalam teori frekuensi dan gelombang tadi, resonansi itu kayak gitu, dilogikakannya. Jadi frekuensi yang ada di jantung atau di saraf, itu dia pasti akan bersinggungan dengan frekuensi objek lain, selama dia berada pada irisan yang sama angkanya. Maka pada titik itu distimulasilah dengan perubahan laju pernapasan untuk mendapatkan frekuensi dan gelombang yang diinginkan. Lalu secara alami dia akan merambat sendiri, kan hukum alam frekuensi itu adalah merambat pada media. Dan dia akan bergetaran dengan frekuensi yang sejenis. Itu teori dasarnya frekuensi dan gelombang. Nah, bagaimana caranya? Lewat paru-paru diubahlah laju pernapasan. Inilah menjadi konsep dasar napas ritme yang sangat logis, bisa ditulis di atas kertas, dilogikakan, dirumuskan dalam bentuk apa namanya rumus-rumus, juga bisa dibuktikan lewat alat-alat modern sains medis yang berdasarkan jurnal untuk mendapatkan keyakinan akal bahwa resonansi itu benar adanya, bahwa prinsip resonansi itu iya masuk akal saya. Nah, ketika sudah masuk akal saya, jadi perjalanan ke depannya menjadi lebih mudah. Itu ya kenapa ini jadi penting? Karena ini proses untuk menuju kesembuhan. Karena kesembuhan itu harus didasarkan pada keyakinan yang sangat kuat terhadap hati kita ketika menjalani sesuatu. Kalau enggak cukup kuat kita. Karena banyak akhirnya orang yang sekedar memutar audio di YouTube, terus, aduh saya nggak dapat manfaat apa-apa nih. Ya bisa jadi iya. Tapi pada sebagian yang lain, kok dia berhasil ya? Kok penyakitnya sama? Kok dia sembuh? Saya kok enggak? Nah, gitu kan? Ya bisa jadi frekuensinya orang itu ketika menjalani dengan napas yang frekuensinya kayak gitu, ya cocok. Makanya saya bilang, jangan lupa setiap teknik napas ritme itu selalu menciptakan frekuensi. Jadi kalau Bapak latihan ritme 55, itu ada frekuensinya. Jadi paru-parunya dipaksa atau apa namanya, ya push lah begitu untuk membentuk frekuensi 0,1 Hz. Jadi Bapak Ibu nih masuk YouTube saya, ketik Mas Gunggung 55, enter. Nah, gitu kan. Keluar tuh audio 55, entah yang 15 menit atau 30 menit. Kemudian 55 saya coba deh, pencet 55 nih. Tet, kan ada bab suara saya, persiapan. 3, 2, 1, tarik. Tarik napas ikutan. Buang, buang napas ikutan. Tarik 5 detik ya, ikutan. Buang, buang napas ikutan. Terus begitu. Berarti Bapak Ibu tuh lagi dipaksa oleh audio itu, paru-parunya untuk menciptakan frekuensi yang dihasilkan dari ritme 55. Berapa frekuensinya? Hertz sama dengan 1/detik tarik napas ditambah detik buang napas. Berarti sama dengan 1/5 tambah 5. Sama dengan 1/10. Sama dengan 0,1 Hertz. Jadi kalau Bapak Ibu lagi latihan ritme 55 di YouTube saya, itu audio saya memaksa paru-paru Bapak Ibu sekalian untuk menciptakan frekuensi 0,1 Hz. That's it. Nggak menciptakan yang lain. Karena teorinya berdasarkan frekuensi dan gelombang. Jadi yang Bapak lakukan, Bapak Ibu lakukan ketika meniru atau mempraktekkan ritme 55 YouTube saya itu audionya memaksa paru-paru Bapak Ibu menciptakan frekuensi 0,1 Hz. Maka pertanyaan berikutnya, frekuensi ini merambatnya kemana? Frekuensi ini bergetarannya dengan apa? Kan begitu. Kan frekuensi harus merambat dong. Hukum alam frekuensi itu adalah merambat pada media, ya kan? Media itu bisa udara, gitu kan? Bisa air, bisa benda-benda, bisa macam-macam. Hukum alam begitu. Nah, 0,1 Hz kalau Bapak Ibu googling ya, ini saya cara cepatnya saja, maka akan ketemu 0,1 Hz itu disebut sebagai gelombang Mayer. Gelombang Mayer atau dari penemunya
Straub, Hering, Mayer, 3 orang. Yang terkenalnya disebut sebagai gelombang Mayer. Nah, gelombang Mayer itu apa? Itu gelombang atau frekuensi resonansi yang ditemukan oleh ilmuwan namanya Mayer yang merupakan frekuensinya pembuluh darah arteri. Jadi pembuluh darah arteri di badan kita frekuensi 0,1 Hz. Jadi kalau Bapak Ibu memutar ritme audio 55 punya OMG dengan sangat tepat, presisi, sesuai dengan detiknya, aba-aba tarik ya tarik, buangnya buang, tidak ngaco, tidak ketiduran, tidak ngantuk, kemudian tidak kecepatan, tidak kelambatan ya ibaratnya, ya persis begitulah, mirip-mirip lah, anggaplah eh, ketepatannya 90 sampai 95% udah bagus banget. Itu berarti paru-parunya menciptakan 0,1 Hz. Lalu 0,1 Hz itu terus-menerus dibentuk oleh paru-paru selama masih melakukan katakanlah 15 menit. Berarti selama 15 menit paru-parunya menjadi sebuah pemancar yang mengeluarkan frekuensi 0,1 Hz deng 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 deng, begitu. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Hz 0,1 Hz. Jadi pemancar. Nggak ada frekuensi yang lain, itu frekuensi dominan. Kenapa ya? Karena saat itu masih melakukan 55 terus, itu frekuensi dominan. Lalu frekuensi 55 ini 0,1 Hz ini akan bergetaran dengan pembuluh darah arteri. Bergetaran. Karena pembuluh darah arteri frekuensi 0,1 Hz. Jadi ketemu tuh frekuensinya, nyambung. Ya kan? Ketika nyambung, otomatis akan memiliki dampak. Dampaknya itu adalah konstruktif atau destruktif. Ya kan? Biasanya disebut sebagai gelombang konstruktif atau resonansi konstruktif atau resonansi destruktif. Tapi cara nyambungnya begitu. Cara nyambungnya begitu. Jadi kalau pengen nyambungin otak, apa namanya, jantung saya dengan otak kepala saya bagaimana? Ya saya harus menciptakan ritme napas yang frekuensinya mampu bergetaran dengan range area frekuensi yang ada di otak. Kalau saya pengen nyambungin napas saya dengan apa namanya ginjal saya misalnya, maka saya harus tahu frekuensi ginjal saya berapa, lalu saya akan ubah ritme napas saya sehingga menghasilkan frekuensi yang dapat bergetaran dengan frekuensi yang ada di ginjal saya. Ya seperti itu, memang hukum alamnya begitu. Contoh ya, bagaimana cara kita menyentuh syaraf otonom? Bisa nggak disentuh syaraf otonom? Nggak bisa. Ini kan syarafnya mas tak pegang-pegang. Ini simpatik atau parasimpatik kita nggak tahu. Tapi dalam sistem syaraf tubuh manusia ada dua, ada syaraf simpatik, ada syaraf parasimpatik. Gimana cara kita nyentuh mereka? Dipegang nggak tahu yang mana. Cara megangnya itu nggak tahu karena di dalam badan. Kalau kita pegang begini, yang dipegang ya kulit, ya kan? Tapi kita tidak menyentuh syaraf otonom kita. Nah, maka dari situlah akal kita masuk ke situ. Dalam teori resonansi dan vibrasi, syaraf otonom kita ada frekuensinya. Ada frekuensinya. Syaraf simpatik itu frekuensinya 0,04 sampai 0,15 Hz. Itu syaraf simpatik. Syaraf parasimpatik 0,15 sampai 0,4 Hz. Berarti syaraf simpatik ada frekuensinya sendiri yang range-nya berbeda dengan syaraf parasimpatik. Ingat-ingat ya, simpatik 0,04 sampai 0,15 Hz. Parasimpatik 0,15 sampai 0,4 Hz. Pertanyaannya, gimana cara kita beresonansi dengan syaraf simpatik? Di dalam hukum resonansi, caranya adalah kita harus bisa menciptakan frekuensi yang berada antara 0,04 sampai 0,15. Kalau kita ingin bergetaran dengan syaraf simpatik. Karena bagaimana terserah Bapak Ibu sekalian. Mau pakai alat kayak gitu kan. Mau pakai kedip-kedip cahaya kayak. Mau pakai suara audio. Atau mau pakai perubahan laju pernapasan. Atau mau pakai napas ritme. Sama aja. Selama angka hertznya udah kebentuk. Hukum alamnya pasti terjadi. Pasti terjadi. Maka supaya napas kita bergetar dengan saraf simpatik, napas kita harus disetel, gampangnya begitu. Harus disetel secara stabil, berada pada frekuensi 0,04 sampai 0,15 Hz. Saya ambil contoh, ritme 55. Ritme 55 tadi kan sudah dikasih hitungannya kan. Berapa frekuensinya? 0,1 Hz. 0,1 Hz ada di dalam range yang mana? Apakah range-nya simpatik atau range-nya parasimpatik? Jelas 0,1 Hz ada di dalam range-nya simpatik. Karena simpatik di 0,04 sampai 0,15. Maka kalau Bapak Ibu latihan ritme 55 itu sama dengan menciptakan frekuensi dari paru-paru lalu beresonansi bergetaran dengan
saraf simpatik. Maka ketika diukur pakai alat ukur HRV, skor simpatiknya pasti naik. Jadi itu nggak mungkin salah. Itu pasti benar. Itu pasti benar. Iya. Oke, jadi logis ya. Nah sebaliknya, frekuensinya saraf parasimpatik 0,15 sampai 0,4 Hz. Jadi apa yang harus dilakukan Bapak Ibu sekalian untuk bersentuhan atau beresonansi atau menyentuh saraf parasimpatik di badan Bapak Ibu sekalian? Berarti harus membuat sebuah ritme atau mengatur lagi pernapasan yang besaran hertznya atau besaran frekuensinya berada antara 0,15 sampai 0,4 Hz. Berapa Mas? Contoh, ritme 33. Ritme 33, berapa hertz? Hertznya adalah 1 per detik tarik napas tambah detik buang napas. Berarti hertz untuk ritme 33 adalah 1/3 tambah 3. Sama dengan 1/6. Sama dengan 0,1667 atau dibulatkan 0,17. Jadi ritme 33 menghasilkan frekuensi 0,17. 0,17 bakal masuk ke simpatik atau parasimpatik? Masuk ke parasimpatik. Kenapa? Karena parasimpatik itu range-nya mulai dari 0,15 sampai 0,4. Jadi kalau ada 0,17, maka 0,17 ini irisan, ya kan? Dari 0,15 sampai 0,4. Jadi pasti akan masuknya ke parasimpatik. Jadi kalau Bapak Ibu latihan ritme 33, let's say selama 3 menit kah, 5 menit kah, atau berapa menit terserah, itu frekuensi yang dibentuknya akan beresonansi dengan saraf parasimpatik. Pasti begitu, pasti begitu. Dan ini dengan sangat mudah sekali dibuktikan dengan alat ukur HRV. Dengan sangat mudah sekali. Jadi suatu saat ada peserta saya kalau udah pinter. Ya, ya udah bapak lah, tapi cerdas lah, orang cerdas. Jadi suatu saat dia periksa jantung di satu rumah sakit. Lalu dia dapat skor yang ya begitu dilihat karena dia di otaknya itu dapat ilmu tentang HRV ya, karena pernah ikut apa namanya privat HRV juga. Kemudian dia bilang, oke, dia nggak ngomong sama dokternya, dia cuma bilang, oh angkanya saya terlalu simpatik nih, saya harus naikin jadi parasimpatik. Dia izin ke toilet sebentar, dia lakukan sebuah ritme untuk naikin parasimpatik. Latihan sebentar, setelah latihan di entah di kamar mandi atau mungkin di parkiran, pokoknya dibalik lagi lah setelah itu ceritanya. Lalu ukur ulang, parasimpatiknya naik, dokternya bingung. Pak, kok ini parasimpatiknya jadi naik? Ya nggak tahu dok. Kan tadi kata dokter, butuhnya saya harus naikin parasimpatik. Iya Pak, karena kalau simpatiknya naik itu berarti Bapak nih lagi over stress nih. Kenapa dok? Karena simpatik itu berhubungan dengan mekanisme stres, ya kan? Fight or flight. Dengan mekanisme stres namanya begitu. Jadi Bapak stres lagi tinggi nih, karena simpatiknya naik, frekuensi simpatiknya tinggi. Tapi pas tadi Bapak pulang tiba-tiba simpatiknya jadi rendah, parasimpatiknya naik. Ini mode tubuh Bapak nih sarafnya mode tenang nih, mode istirahat. Kenapa? Karena parasimpatik itu biasa disebut sebagai mode rest, digest, and recovery. Jadi karena modenya rest, digest, recovery, ingat ada kata recovery, ada kata rest. Jadi kalau bikin tingkat kesembuhannya tinggi, maka harus sering-sering menyentuh itu parasimpatik. Ya kan? Nah itu. Jadi ya kayaknya jadi ngerti, jadi tahu. Kenapa? Ya karena hukum alamnya begitu. Jadi ketika si Bapak ini mempraktekkan lalu diukur ulang dengan alat, kan alatnya membaca secara benar frekuensi dan gelombang, ya pasti kayak gitu. Ya kan sama kayak logikanya ini kan saya pakai TWS nih. Ya pakai headset lah gampangnya begitu. Headset saya ini kan ada frekuensinya. Benar nggak? Headset saya ada frekuensinya. Supaya nyambung dengan handphone saya, ya kan, harus sama-sama on dua-duanya. Harus sama-sama bersepakat. Baru nanti akan muncul nama dari headsetnya. Jadi setiap frekuensi itu mewakili identitas tertentu. Jadi kalaupun saya beli alat yang sama, di sebelah saya kafe ini ada orang yang pakai merek yang sama. Mesti tidak mungkin. Tidak mungkin misalnya bisa nyambung begitu aja karena frekuensi harus harus khas sekali, harus unik sekali. Bahwa dia dikasih label, ya kan? Label sebagai misalnya ini mereknya JT. JT Open Flow namanya begitu. Namanya JT. Tapi di balik kalimat JT Open Flow itu ada angka-angka yang disebut dengan MAC address. MAC address itu diwakili dengan 03, 20, 64, 37, pokoknya angka-angka random lah. Tapi dibungkus dengan kata JT Open Flow. Sama tubuh manusia itu isinya frekuensi dan gelombang semua. Tapi dibungkus dengan istilah jantung, dibungkus dengan istilah sistem saraf,
dibungkus dengan istilah sistem otot, dibungkus dengan istilah otak, ya kan? Dibungkus dengan istilah ginjal, dibungkus dengan istilah-istilah sebegitu, itu istilah bahasanya tadi untuk menyamakan, memudahkan, menyamakan persepsi. Tapi di balik penamaan itu, kalau kita masuk lebih dalam lagi, isinya hanya frekuensi dan gelombang. Itu makanya menjadi penting sekali untuk dipahami. Kenapa kita harus belajar yang kayak gini-gini? Karena supaya nanti sudut pandangnya benar. Bahwa setiap kali kita melakukan teknik napas ritme, napas lain saya nggak tahu ya. Kalau teknik napas lain itu kan ada yang sudut pandangnya energi, ada yang sudut pandangnya apa namanya pH, ada yang sudut pandang oksigenasi, ada yang sudut pandang apa ya pokoknya nggak tahu. Tapi kalau Bapak Ibu belajar teori napas ritme, mempraktekkan audio di YouTube saya, maka audio di YouTube saya itu memaksa paru-paru Bapak Ibu sekali untuk menciptakan sebuah frekuensi. Jadi kalau frekuensi seseorang, katakanlah frekuensi si A, si B, si C, ini kan frekuensi pasti tidak sama nih tiga orang ini, ya kan? Secara garis besar, iya sebagai manusia sama mas manusia. Tapi frekuensinya kebentuk di dalam dirinya, mas tidak sama antara tiga orang ini. Tidak persis banget lah, tidak persis yang pasti beda-beda. Maka sebuah ritme napas audio tertentu, ketika didesain, menghasilkan sebuah frekuensi tertentu. Jadi bisa jadi si A ini frekuensinya cocok dengan ritme ini, maka beresonansi lah orang ini dengan ritmenya. Jadi sakitnya dia, ketika dipraktekkan ritme katakanlah 55, nyambung tuh frekuensi sama, ya kan? Maka sembuh, membaik. Sementara si B, frekuensinya bukan frekuensi 55, ya kan? Maka ketika dipraktekkan ritme 55, ya cuma sebatas gitu aja. Ya kan? Nggak terjadi sesuatu. Nggak terjadi sesuatu yang melimpah gitu. Istilah saya melimpah, berkelimpahan terhadap misalnya hormon-hormon atau protein-protein atau enzim-enzim tidak terjadi untuk si B ini. Padahal ritme yang dipraktekannya sama-sama ritme 55. Tapi frekuensi badan si A, ya kan? Ketika mempraktekkan 55, ketemu di beresonansi. Memang tubuhnya lagi butuh penguatan terhadap 0,1 Hz. Jadi ketika ketemu dengan 0,1 Hz, penguatannya terjadi berlipat ganda, cepat. Maka cepat sembuhnya. Sementara si B, frekuensinya nggak butuh-butuh banget, 0,1 Hz. Ya kan? Ya gampangnya misalnya ada frekuensi lagu metal, katakanlah begitu ya, kita sebut saja sebagai memudahkan ilustrasi. Ada frekuensi lagu metal, ada frekuensi lagu instrumentalia religi, ada frekuensi lagu instrumentalia yang serem. Instrumentalia tapi yang kesannya itu mistis, ya, katakanlah begitu. Yang satu religi, satu metal. Ibu nih dengerin tiga jenis musik itu. Kira-kira yang bergetaran dengan yang mana? Berasal dengan yang mana? Mesti dengan salah satunya. Mungkin bagi orang yang senang dengan instrumental religi, begitu dia dengar instrumental religi, dia bisa bercucuran air mata. Aduh, lagunya enak banget, instrumentalnya itu membuat hati saya tentram, hati saya damai. Ini suara-suara pianonya, suara angin, suara apa tuh, beresonansi semua. Tapi ketika dengar lagu metal, berisik, bikin stres, matiin. Iya, sound horengnya. Ya, seperti itu kan. Mungkin nggak, sangat mungkin banget. Sangat mungkin banget. Nah, itu yang terjadi di audio-audio yang ada di YouTube saya itu seperti itu. Karena masing-masing menciptakan frekuensi dan gelombangnya sendiri. Maka jangan heran ketika orang itu latihan teknik yang sama, temennya sembuh, yang ini enggak. Yang ini sembuh, yang ini enggak. Kok bisa begitu? Iya, frekuensi tidak sama. Ibaratnya dengerin dengerin musik yang sama, yang satu sembuh, yang satu enggak. Ya kan? Sama-sama dengerin musik metal, misalnya begitu. Yang satu bisa jingkrak-jingkrak, yang satu langsung mengerutkan kening. Ini kenapa nih musik kok gini sih? Aduh, sakit kepala saya nih. Pusing kepala saya nih. Bisa budak kuping saya nih. Kan begitu. Padahal musiknya nggak salah. Musiknya nggak salah. Musiknya kayak gitu-gitu aja. Namanya misalnya musik kosidahan, musik metal, musik rock, atau genre apalah begitu kan, blues, jazz. Ya kayak gitu-gitu aja. Musiknya dari dulu ya gitu-gitu aja kan. Frekuensinya kebentuk gelombangnya kayak gitu-gitu aja. Tapi kitanya pada saat itu punya frekuensi dan gelombang yang fluktuatif di dalam diri kita. Maka tentu mendengar yang kayak gitu bisa berbeda tafsirannya setiap orang. Nah ini, nah ini nanti akan dibahas insya Allah di camp secara detail, termasuk bahwa frekuensi-frekuensi itu bisa saling sambung menyambung, irisan-irisan. Kita akan belajar frekuensi-frekuensi irisan. Kalau frekuensi irisan itu dalam bahasa OMG disebut sebagai frekuensi penyangga. Frekuensi penyangga. Ya gampangnya, sebuah rumah itu bisa kokoh oleh dua hal paling tidak.
Sebuah bangunan yang bisa kokoh oleh dua hal. Yang pertama fondasinya, benar nggak? Yang kedua penyangganya, ya kan? Mau jenis apa saja tuh, mau gedung kayak, mau rumah kayak, mau arsitektur apapun. Kalau dua itu kokoh, fondasi sama penyangganya, pasti bangunannya itu solid banget. Ya, masalah di atasnya atapnya masih pakai baja ringan atau pakai rumbai-rumbai itu masalah cara kita mendesain saja. Tapi dua itu harus kokoh. Fondasinya harus bagus, kokoh, tiang penyangganya harus kokoh. Nah, frekuensi dan gelombang juga begitu. Jadi ada frekuensi-frekuensi dasar, ada frekuensi-frekuensi penyangga. Nah, frekuensi penyangga inilah yang sering disebut sebagai golden ratio. Itu akan dibahas secara detail nanti di camp. Kenapa? Karena frekuensi penyangga ini akan menentukan kekuatan daya tahan dari gedung itu. Ya kan? Kalau penyangganya nggak cukup kokoh, ya kena angin dikit aja rubuh, gitu kan? Nggak stabil. Nah, jadi jangan jangan menganggap bahwa semua jenis napas itu cuma gitu-gitu aja. Ini ada frekuensi dan gelombang yang terbentuk dari napas itu. Jadi Bapak Ibu mempraktekkan ritme, waktu itu kan sering ada latihan Pajero dari mulai 10-10 gitu kan, 15-15 sampai 20-20. Itu bukan sekedar ritme mempraktekkan tarik napasnya pendek, apa napasnya panjang, lama, sampai 20-20 panjang betul, kemudian buang napasnya 20. Nah, itu audio saya sedang memaksa paru-paru ibu atau bapak menciptakan sebuah frekuensi, ya kan, yang nanti akan bergetaran dengan sesuatu. Jadi contoh tadi 55 0,1 Hz gitu kan. Kalau 10-10 berarti 0,05 Hz. Kalau 20-20 ya tinggal dibagi lagi 0,025 Hz. Jadi ritme 20-20 itu frekuensinya 0,02. 0,02 Hz. Maka harus tahu apa yang distimulasi oleh 0,02 Hz ini. Ya sederhananya, tadi udah disebutkan di awal tadi. Very low frekuensi kurang dari 0,04. Ritme 20-20 0,02. Berarti ritme 20-20 akan mensimulasi stereo frekuensi itu terhubungnya dengan sistem kelenjar atau hormonal. Jadi ritme 20-20 itu kan menstimulasi sistem kelenjar. Tapi masih secara umum. Karena memang saya tidak buka detail-detail itu perjalanan panjang saya hunting banyak jurnal. Saya cari itu ya, kayak tadi yang udah saya buka 0,1 Hz. Ini gelombang Mayer atau frekuensinya pembuluh darah arteri. Jadi kalau ketik di Google 0,1 Hz, Mayer wave atau gelombang Mayer. Mayer. Itu nanti gelombang Mayer nanti akan muncul tuh data-data penelitiannya, kesimpulan dan ini disepakati oleh seluruh dunia. Ya, balik yang tadi, jadi ritme 20-20 frekuensinya 0,025 Hz atau 0,2 Hz. Itu berada pada wilayah frekuensi sistem kelenjar. Kalau tadi kita bicara sistem syaraf, 0,04 sampai 0,15 itu syaraf otonom, syaraf simpatik, 0,15 sampai 0,4 itu syaraf parasimpatik, gelombang otak 0,4 sampai 4 itu delta, ya kan? 4 sampai 8 itu theta, 8 sampai 15 atau sampai 30 itu sampai 15 itu alfa, dari 15 sampai 30 itu beta, di atas 30 gamma. Ini kan range-range-nya bekerja semua di badan kita secara alamiah, ya kan? Tidak boleh ngaco, nggak boleh ngaco. Kalau ngaco berantakan, berantakan. Ya sama kayak wifi, bluetooth, itu frekuensinya khas semua. Nggak boleh ngaco. Kalau ngaco berantakan frekuensinya. Kalau berantakan itu collision, istilahnya tabrakan ya. Di dalam dunia fisika itu ada istilahnya frekuensi yang bertabrakan satu sama lain. Itu pasti jadi ngaco. Maka sinyalnya jadi ngedrop, naik turun, ngedrop lagi. Itu pasti settingannya nggak bener. Ya, settingannya nggak bener. Jadi kalau tubuh kita settingnya nggak bener, frekuensinya ngaco. Terjadi ngedrop lagi, ngedrop lagi, ngedrop lagi, ngedrop lagi. Nah kalau ngedrop begini, solusinya bagaimana? Harus menguatkan penyangganya. Penyangganya harus kuat, jadi penyangganya harus kokoh. Nah itu, ini secara kita melogikakan napas ritme dalam bentuk teori frekuensi dan gelombang. Seru ya. Jadi jangan jangan dikira asal audio saya putar aja. Audio itu menciptakan frekuensi dan gelombang. Jadi ketika Bapak Ibu mengikuti audio di YouTube saya, apapun ritme yang dipilih, apa saja terserah. Maka Bapak Ibu sedang dipaksa paru-parunya untuk menghasilkan sebuah frekuensi tertentu akibat dari perubahan laju pernapasan secara sadar dan sengaja dan konsisten. Jadi misalnya konsisten 5 menit, konsisten 10 menit, konsisten 30 menit, tergantung Bapak Ibu milih audio yang mana dan durasinya berapa. Ya kan? Maka frekuensi itu bekerja terus-menerus di badan Bapak Ibu selama masih melakukan. Jalan terus tuh.
Jadi kalau masih melakukan 55, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, terus saja betul bergetaran keluar dari paru-paru. Kalau latihan 20, 20, 20, 0,02, 0,02, 0,02, terus 0,02, 0,2, 0,02, 0,02 bergetaran terus di badan kita. Iya kan? Bagaimana kalau tubuhnya tidak mampu untuk beresonansi dengan frekuensi itu? Nggak akan kuat. Beneran, nggak akan kuat. Nggak bisa. Coba buktikan, ritme 20-20 atau ritme 30-30. Pasti termehek-mehek. Pasti susah sekali. Kenapa? Karena tidak mampu bersentuhan dengan frekuensi itu. Nggak ketemu. Makanya paru-paru nyerah. Ampun, ini frekuensi rendah banget. 0,02 itu rendah banget. Nggak mampu saya. Paksain, coba paksain. Bisa, bisa. Tapi beberapa menit aja. Setelah itu berantakan semua. Bener nggak? Langsung keringet dingin, langsung keringetan, langsung basah kuyup, langsung memanas badannya. Kenapa? Kenapa nggak terjadi keringetan memanas ketika melakukan ritme 55 atau ritme 33? Ya karena ritme 33, ritme 55, 44 itu mudah dilakukan. Pada segala sesuatu yang mudah dilakukan, resonansinya gampang. Ya kan? Tapi ritme 20-20 belum siap badannya. Belum siap, maka nggak mungkin terjadi resonansi di situ. Maka rasanya berat sekali. Jadi saya Pastor Sari pernah pernah bikin apa namanya, ketika awal-awal Pak Jarod saya masih ingat betul ketika awal Pak Jarod tuh ngajarin ritme 20-20 karena pakai audio saya, maka orang-orang di grupnya Pak Jarod yang latihan pada pagi hari itu mendadak pada datang ke audio ritme 20-20 di YouTube saya kan, lalu muncullah caci maki sumpah serapah di situ. Coba buktikan Bapak Ibu ya, masuk ke YouTube saya lalu ketik ritme 20-20, ketik aja ritme 20, nanti lihat komentar yang ada di situ. Itu ada orang yang ngomel-ngomel, ada orang yang marah-marah. Kenapa dia ngomel-ngomel marah-marah? Dia bilang, ini ritme apa? Kok tarik napasnya panjang bener? Kok buang napasnya panjang? Nggak bener ini. Ya, saya mah ketawa aja. Coba dibuka kalau berarti buat lucu-lucuan aja. Kenapa? Ya karena dia langsung latihan tanpa tahu dasar ilmunya. Ya tentu saja jadi aneh. Masa tiba-tiba paru-parunya dipaksa untuk tarik napas 20, buang napas 20. Tarik napas 20, buang napas 20. Ya nggak akan bisa. Wong dia belum mampu beresonansi dengan frekuensi-frekuensi rendah kok badannya. Itu cuma proses latihan. Ketika sudah stabil, 20-20-nya lancar, nggak mungkin keringetan. Nggak mungkin harus ngotot gitu. Itu alamiah natural aja. Karena dia mampu beresonansi dengan frekuensi itu. Nah, apa hubungannya dengan kesembuhan? Ini juga sama. Kesembuhan itu proses mencari frekuensi yang bergetaran dengan resonansi kesembuhan yang sama. Jadi kalau dalam tubuhnya tidak menciptakan frekuensi kesembuhan atau getaran kesembuhan penyebutnya, maka bagaimana itu bisa dapat kesembuhan? Itu getaran kesembuhannya nggak ketemu beresonansi dengan getaran kesembuhan lain. Itu bisa. Nah, maka ini harus diubah sudut pandangnya. Maka pemahaman dasar seperti yang nanti akan diberikan di camp apa namanya vibrasi OMG itu ini membongkar total sudut pandang ilmu olah nafas yang Bapak Ibu akan melihat dari sumber frekuensi dan gelombang. Kalau sudah kenal dengan konsep frekuensi dan gelombang, ilmu lain itu jadi gampang. Logika kita tuh, keyakinan berdasarkan ilmu itu akan nangkep semua, akan nangkep. Contoh ya, contoh. Saya pernah bikin penjelasan di YouTube bahwa yang bisa melintasi waktu, ini bahasa saya ya, itu hanya frekuensi dan gelombang. Raga kita kan nggak bisa. Kita pengen kembali ke masa lalu, raga kita nggak bisa. Kita pengen menuju masa depan, raga kita juga nggak bisa. Tapi frekuensi dan gelombang bisa, ya kan? Jika kita memancarkan frekuensi dan gelombang pada pikiran kita, jika kita memancarkan frekuensi dan gelombang pada pikiran kita ke masa depan, masa lalu, kita jadi bisa untuk berada di masa depan, atau kita jadi bisa berada di masa lalu, kalau raga kita ada di masa sekarang. Bener nggak? Coba misalnya contoh Mas Sigit, Bu Yuli, atau semua yang hadir di sini, Bu Vivin gitu kan. Coba bayangkan 5 tahun lalu. Bayangkan lagi wisuda. Bayangkan misalnya lagi ada di tempat liburan misalnya gitu kan, tempat yang menarik. Bisa nggak? Bisa. Padahal raganya masih di sini. Tapi frekuensi dan gelombang diciptakan oleh otaknya mampu menembus ruang dan waktu ada di masa lalu. Nah sekarang bayangkan juga saat ini saya ada di masa depan. Apa misalnya sekarang saya membayangkan saya lagi makan steak misalnya gitu. Saya bayangkan ya bisa nggak? Bisa. Saya lagi bayangkan makan steak. Nah, atau saya bayangkan lagi makan jeruk nipis. Saya lagi gigit-gigit jeruk nipis. Wah, mendadak alien keluar tuh. Ya kan? Kok bisa? Ya karena otak kita
sedang dibentuk sebuah frekuensi dan gelombang untuk menembus ke masa depan, lalu diyakini bahwa saya itu sedang makan jeruk nipis, lalu raganya terpengaruh, ya kan? Dengan segala aspek hormonalnya. Kenapa? Kan otak kita nih pinter banget, dan otak itu mampu mewujudkan apapun, ya kan? Coba tarik mundur 5, 10, 15, 20 tahun atau 30 tahun lalu, bayangkan situasi yang menyedihkan yang pernah kita alami dalam hidup, dikecewakan, ditipu sama sahabat, ditipu sama teman, berantem kalah, dikejar-kejar sama penjahat, terus apa saja bayangan. Lalu mendadak kita bisa menjadi sedemikian emosional. Benar nggak? Iya, kok bisa? Ya karena ketika kita memindahkan frekuensi dan gelombang itu kita pancarkan untuk menembusi masa lalu, lalu mewujud, terlihat, lalu dia akan lengkap dengan sepaket dengan energinya. Sepaket dengan energinya. Jadi kalau sifat energinya itu destruktif, ya mungkin kita bisa menjadi sangat emosional, sangat marah, kesal, benci, dan sebagainya kan. Juga bisa coba bayangkan waktu misalnya lagi pacaran dulu, ada lucu-lucunya gitu kan. Atau bayangkan wajah teman SMP kita yang waktu itu lucu-lucu, SMA kita yang lucu-lucu, si A, si B yang tukang lawak, katakanlah begitu kan. Dan kita bisa ketawa-ketawa sendiri, senyum sendiri. Pada momen itu, switch terjadi pergeseran pada perasaan kita. Kok bisa? Karena pada momen itu, kita memancarkan frekuensi dan gelombang ke masa lalu, lalu terbentuk sebuah situasi imajinasi yang menghasilkan lengkap dengan sepaket dengan energinya, maka otak akan istilahnya melakukan adjustment, penyesuaian dengan perlakuan frekuensi dan gelombang itu. Karena terjadi resonansi di situ. Adjustment, kata otaknya nih, gue tembakan frekuensi dan gelombang ke masa lalu, orang ini, pemilik otak ini, membayangkan orang yang lucu, teman yang sangat lucu. Maka tercipta sebuah emosional, ya kan? Yang kemudian saya harus menyesuaikan dengan emosional itu. Apa? Emosional, emosional bahagia. Maka saya harus memproduksi hormon-hormon bahagia. Saya harus memproduksi protein-protein bahagia. Saya harus memproduksi enzim-enzim bahagia. Pada saat itu juga, kenapa? Sebagai adjustment, sebagai penyesuaian. Tubuh kita memang begitu cara kerjanya. Ya kan? Nah, maka memahami konsep frekuensi ini dalam teori napas itu menjadi sangat penting, super penting banget. Maka dari itu, saya ini tipe orang yang sangat hati-hati dengan ilmu olah napas. Kenapa? Karena saya tahu di balik penciptaan ilmu olah napas itu ada frekuensi dan gelombang yang terbentuk di dalamnya. Jadi ketika saya bersentuhan dengan ilmu olah napas itu, saya akan mengakses frekuensi dan gelombang yang ada di dalam kaidah penciptaan si ilmu pernapasan itu. Jadi tidak bisa dinafikan begitu saja, tidak bisa. Kita mau sekedar asal ikut-ikutan, asal apa? Iya, tidak apa-apa. Itu pertama kali memang begitu, tapi pada satu titik kita harus paham bahwa semua teknik pernapasan di dunia itu mewakili frekuensi dan gelombang penciptaan ilmu itu. Mewakili itu semua. Jadi kita akan mengakses semua wilayah frekuensi dan gelombang serta dengan resonansinya yang ada di dalam teknik yang sedang kita lakukan. Nah, maka memahami napas ritme itu, dari katakanlah ritme 11, 22, 33, itu sedang memahami perjalanan frekuensi dan gelombang. Sederhananya kita sedang memahami perjalanan bagaimana kita beresonansi terhadap sesuatu. Ya kan? Jadi nggak sederhana sekedar menaikkan pH, nggak sederhana sebatas nurunkan oksigen gitu kan. Kita sedang memahami konsep resonansi. Kan ini nanti bekerja secara universal dan menjadi dasar dari mendapatkan kesembuhan. Kesembuhan itu ketika frekuensi dan gelombang itu sama, beresonansi. Kalau nggak beresonansi, mau kayak apapun nggak sembuh-sembuh. Yakin deh. Coba buktikan aja. Mau kayak apapun nggak sembuh-sembuh. Ya kan? Ya sama kayak kita misalnya nggak klik sama masakan. Nggak klik tuh, istilah klik itu istilah resonansi ya. Jadi kalau kita nggak beresonansi dengan masakan, nggak akan kita pilih itu. Dipaksakan dipilih bisa nggak? Bisa. Coba datang ke warung Padang. Datang nih ke warung Padang, restoran Padang. Masuk, bilang sama tugasnya, saya mau makan Padang, tolong hidangkan. Ya pengertian dihidangkan itu nanti dipasangin piring-piring lengkap gitu kan dengan segala macam atribut nasinya, lauknya gitu kan. Coba lihat, lalu rasakan dalam kolbu, dalam hati. Jangan pakai akal, rasakan dalam hati. Mesti kita langsung memilih tertentu berdasarkan preferensinya. Ya kan kita mesti langsung klik misalnya dengan rendang, misalnya gitu kan. Tapi ada orang nggak klik dengan rendang, dia kliknya dengan ayam popnya, dia kliknya dengan misalnya perkedelnya, dia kliknya dengan sayur nangka.
dia kliknya dengan sambal merahnya dibandingkan sambal hijaunya. Itu semua bekerja berdasarkan prinsip frekuensi dan gelombang semua. Nggak ngarang-ngarang gitu. Iya kan? Coba paksakan makan yang lain. Nggak mau. Ada sontong di situ. Ada belekutak. Belekutak ya sontong lah begitu kan. Kemudian ada apa lagi di situ. Kita nggak pilih itu kan. Kita biarkan aja itu apa adanya. Nggak kita lirik. Kenapa? Karena tidak ada resonansi yang terjadi di situ. Jadi preferensi dalam otak kita memancarkan frekuensi dan gelombang yang tidak ada prioritas untuk ngambil itu. Tidak muncul database-nya itu. Maka nggak terjadi kita ngambil itu. Sembuh juga begitu. Jadi kalau misalnya frekuensi dan gelombang yang ada dalam tubuh kita belum di-upgrade dulu, dinaikkan, diperkuat pada fondasinya, pada penyangganya, pada getaran-getaran penyembuhannya, lalu bagaimana cara kita beresonansi dengan kesembuhan? Ya jauh, nggak akan ketemu. Nah ini pemahaman dasarnya seperti itu. Makanya ketika saya bilang berkali-kali memahami napas ritme itu harus dari sudut pandang frekuensi dan gelombang. Kenapa? Kalau enggak nanti keliru. Nanti disangkanya tinggal muter audio aja. Disangkanya asal putar audio sembuh, muter audio sembuh. Kalau misalnya iya sembuh beneran bagus, frekuensinya cocok, resonannya cocok. Tapi kalau enggak, kan yang muncul kecewa, kesal sendiri, marah sendiri gitu kan. Iya, ya itu biasa lah. Pasti begitu kan. Karena dianggapnya kenapa ya? Apalagi yang paling ngeselin itu dia merekomendasikan ke temennya dengan sakit yang sama, dianya nggak sempat latihan. Temennya melakukan latihan berdasarkan rekomendasi dari si orang ini, temannya sembuh. Begitu ketemu, kamu udah sembuh? Iya udah makasih ya. Kamu waktu itu udah ngirimin YouTube-nya Mas Gunggung nih, audio yang ritme perbaikan inflamasi. Sekarang saya udah nggak sakit lagi, saya udah membaik, koreng-koreng udah hilang, kira-kira begitu kan. Terus dia kan akan berkaca, teman saya sembuh, saya sakitnya sama. Ah praktek ah. Dia merasa termotivasi karena ketemu testimoni yang meyakinkan, karena temannya itu sembuh. Begitu dipraktekkan, nggak sembuh. Aneh kan? Iya. Padahal sama audionya, di play yang sama. Wong dia yang forward kok. Ya kan dia yang forward. Berarti harus audio yang sama. Tapi dia nggak sembuh. Kenapa? Ya karena frekuensi nggak sama antara frekuensi gelombang di audio itu dengan tubuhnya dia. Nah itu. Maka nanti di cam itu kita akan bedah frekuensinya. Nanti peserta itu akan dibantu untuk mendapatkan frekuensinya apa. Frekuensi dia apa. Jadi kalaupun dia harus pakai latihan ritme yang berhubungan dengan saraf simpatik, dia pakai yang mana? Antara range 0,04 sampai 0,15 itu dia harus pakai yang mana? Kalau dia harus mensimulasi parasimpatik, range parasimpatik antara 0,15 sampai 0,4 Hz, dia harus pakai yang mana? Tubuhnya lagi apa mode saraf apa namanya mode frekuensinya? Memang bisa berubah mas, bisa, bisa. Nah ini dari sudut pandang napas ritme yang melihat dari kaidah frekuensi dan gelombang. Jadi sekarang udah ngerti bahwa ritme 11, 22, 33, 44, 55 sampai 30 yang ada di YouTube saya itu menghasilkan frekuensi dan gelombang yang spesifik. Termasuk juga ritme-ritme terapan seperti mood booster ritme 22, ritme 2,5, 2,5, kemudian ada ritme 33, ada ritme progresif 321, ada ritme progresif 123. Itu hasil frekuensi dan gelombang yang didesain sedemikian rupa. Termasuk ritme balik, ritme 33, 55, 10, 10, 15, 15, 10, 10, 55, 33. Termasuk ritme balik yang entengan, 33, 55, 10, 10, 55, 3. Itu perjalanan frekuensi semua. Contoh ya ritme balik nih. 33, 55, 10, 10, 55, 33. Kan orang latihan 33 dulu 3 menit, 55, 5 menit, 10, 10, 10 menit, lalu kemudian 55 lagi 5 menit, 33 baru selesai. Ritme 33 tadi sudah dihitung itu kan frekuensinya 1/6. Karena 1/3 tambah 3. 1/6 sama dengan 0,17 Hz. Berarti saat seseorang lagi latih ritme balik, mulai dari ritme 33 dulu, maka paru-paru menciptakan 0,17 Hz. Jalan 0,17. Ya kan? Setelah 0,17 jalan, dia ganti jadi 55. 55 0,1 kan? Jadi dari 0,17 dia turunkan jadi 0,1. Frekuensi diturunkan nih. Kan 0,17 itu kan lebih besar dari 0,1. Maka frekuensinya 3355 itu diturunkan dari 0,17 turunkan jadi 0,1. Nah, selama 5 menit. Turun teng deng 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 ya kalau grafik sih begini, lalu turun lalu stabil teng gitu. Karena 55-nya sampai 5 menit. Setelah 55 menit berakhir, lanjut ke ritme 10-10. Kan nggak baca audionya, langsung jalan kan. Maka dia sedang menciptakan ritme 1/10 tambah 10. 1/20. Sama dengan 0,05. Jadi dari tadi 0,17 ritme 33, wong, 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 lalu di ritme 55.
turun jadi 0,1, wong 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 wong. Lalu kemudian dia ritme 10-10, turun jadi 0,05, makin rendah lagi, teng teng, turun lagi, wong 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 wong. Baru dinaikkan lagi 55, 0,1, dinaikkan lagi 0,16, 0,17, baru bernapas normal. Jadi nggak main-main ritme balik tuh. Ritme balik itu adalah ritme yang memperjalankan frekuensi badan ibu, memperjalankan frekuensi di badan kita dari ritme 0,17 diperjalankan turunkan di 0,1 diperjalankan turunkan lagi di 0,05 diperjalankan naikkan lagi 0,1 diperjalankan nggak berhenti berhenti naikkan lagi 0,17 lalu selesai jadi kalau grafik mah begini. Nah, jadi dari mulai 0,17 begini 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 diperjalankan frekuensinya, jelas ya. Jadi nggak main-main saya bikin ritme balik ada dasar ilmunya. Nggak sekedar itu bisa dibuktikan lewat alat ukur HRV, bisa dipakai untuk mengubah frekuensi jantung, bisa dipakai untuk mengubah makanya ada ritme perbaikan kelistrikan jantung. Ritmenya 33, 55, 10, 10, 15, 15. Ya kan? Itu dilatih secara rutin. Kenapa? Karena ritme itu berada pada semua wilayah area jantung dari mulai high frekuensi, very low, low frekuensi sampai ke very low frekuensi. Jadi dilatih semua. Ya kan? Jadi ibaratnya kayak Bapak Ibu beli gitar, ada senarnya, pasti ada frekuensinya kan. Lalu karena sering dipakai gitar itu, suaranya jadi fals. Tahu suara fals ya? Suaranya nggak enak lah. Cempreng begitu kan, gembreng begitu. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Apakah gitarnya diganti? Nggak bisa, masa kita ganti gitar, ganti jantung, kan nggak bisa. Kalau misalnya senarnya bunyinya nggak enak, udah fals, yang dilakukan adalah kalau dalam istilah musik, kita stem ulang, kita stem ulang nada gitarnya. Ya kan kalau gitar berarti yang ujungnya ini diputar-putar sampai deng 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 deng. Nah, ini udah C nih. Yang ini deng 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 deng. Oh ini D nih. Yang ini diputar lagi. Deng 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 deng. Oh ini udah E nih ya kan. Begitu digembreng, treng, enak. Persis begitu perbaikan listrikan jantung itu cara kerjanya. Persis begitu. Jadi latihan 3355 10 15 itu kita sedang nyetem ulang, jantungnya. Frekuensi jantungnya di stem ulang, di dibalikin ke normalnya lagi begitu karena memang normalnya segitu. Ya kan normalnya begitu, sama kayak normalnya gula darah manusia itu tidak mungkin lebih dari 100 pada saat gula darah puasa ya. Normalnya dulu tuh kita segitu angkanya. Kita menjadi berubah itu ketika terjadi perubahan gaya hidup, ya kan? Maka naiklah gula darah kita jadi di atas 100, ada yang sampai 300 atau 500. Gimana cara balikin laginya? Ya diubah lagi di sistem ulang. Kalau yang tadi mentalitasnya makan segala macam, sekarang ada puasa, ada latihan napas, ada olahraga fisik, ada latihan beban, mungkin ada olah apa namanya tidurnya bagus dan sebagainya. Ya nanti akan balik lagi di style ulang. Dia selalu ulang balik lagi ke gula darah yang memang semestinya harus begitu, nada dasarnya. Nah, frekuensi badan kita begitu, frekuensi otak itu bisa berubah, gitu kan? Orang banyak pikiran, orang lagi tenang, orang lagi fokus, orang lagi tidur, tidak sama frekuensinya, tidak sama. Bahkan sebuah state atau keadaan saja akan menciptakan perubahan-perubahan yang sedemikian berbeda, mewakili kondisi-kondisi tertentu. Contoh, di otak ketika seorang itu berada pada gelombang alfa, maka dia mewakili state atau kondisi mental yang relax. Benar nggak? Relaksasi, gitu kan? Yang tenang. Ya pasti hormon yang keluarnya pasti kayak gitu, yang bersesuaian dengan gelombang yang dominan pada saat itu. Pasti akan keluar yang sama, ya kan? Nggak mungkin orang lagi tenang, lalu yang keluarnya misalnya adrenalin. Nggak mungkin, tubuh kita tidak desain ngaco. Kalau yang seperti itu berarti memang ada kerusakan fatal. Tapi kalau secara alamiah, ketika seorang itu gelombang otaknya alfa, maka hormon yang keluar harus menyesuaikan adjustment dengan yang dominan pada saat itu. Kalau gelombang otak kita ada di delta, sedang deep sleep, maka hormon yang keluar harus yang bersesuaian dengan itu. Kan tidak mungkin orang lagi gelombang otaknya delta, kok hormon yang keluarnya hormon orang lagi berantem. Itu tidak mungkin. Iya. Bahkan kalaupun kita ngimpi sedang berantem, misalnya kita ngimpi jadi pembela bumi gitu kan, melawan alien, monster, Godzilla atau apalah, dari luar serangan dari luar angkasa. Tetap aja gelombang otak kita sama delta, ya kan? Nggak lantas kemudian berubah jadi nggak mau gitu, ya tetap aja delta, meng, gitu kan? Itu akan kalah. Semua imajinasi itu akan dikalahkan dengan dominan yang gelombang yang terjadi pada saat itu. Nah, maka nanti di dalam camp itu kita akan belajar teknik-teknik napas yang menciptakan dominasi gelombang
dominasi frekuensi dan gelombang yang menguatkan fondasi, menguatkan penyangga, yang nanti dia akan menjadi getaran pribadi dari orang itu. Ya kan? Sehingga nanti tinggal dipilihkan aja, kamu ritmenya ini, ini ritmenya ini ritmenya ini. Kenapa ini tuh udah saya kayak masakan Padang aja kan? Kayak contoh ya, ritme cepat. Ritme cepat itu kan startnya bisa mulai dari 11, 22, 2,5, 2,5, 3,3. Atau 1,23, 3,21. Oh, ada 6 tuh ritme cepat tuh. Ini kriteria standarnya aja berdasarkan rujukan angka-angka ya. Dari 6 ini kan semua punya frekuensi yang berbeda. Benar nggak? Ya kan? Tadi 3,3 kita udah bahas frekuensinya 0,17 Hz. 2,5, 0,2 Hz. Ya kan? Kemudian 22, 0,25 Hz. Satu-satu, berarti satu dibagi satu tambah satu sama dengan dua, berarti 0, setengah itu kan 0,5. Satu-satu ritmenya 0,5 Hz. Ini kan frekuensi beda-beda semua tuh. Satu-satu 0,5 Hz, ya kan? Dua-dua 0,25 Hz, dua setengah 0,2 Hz, tiga-tiga 0,17. Tapi ini empat frekuensi yang berbeda, nggak sama. Ya kan? Ya sama kayak tadi, ada makanan yang berbeda, itu makanan yang berbeda semua, nggak mungkin sama. Maka masing-masing satu-satu bisa menyasar kemana, dua-dua bisa menyasar kemana, dua setengah bisa menyasar kemana, tiga-tiga bisa menyasar kemana, karena frekuensinya berbeda. Itu baru empat jenis frekuensi saja. Makanya kadang-kadang saya suka, misalnya orang, cocok saya dengan mood boosternya. Ya berarti memang tubuhnya lagi butuh 0,2 Hz, 0,25 Hz lagi butuh itu. Ya kan? Kalau dia butuhnya gitu ya, nah bapak 0,25 Hz praktekkan pasti enak di badan. Tapi ada orang latih di mood booster. Boleh percaya boleh nggak? Silakan tanyakan di komunitas Pak Jarod. Ada nggak cocok nggak dengan mood booster? Pasti jawabannya ada. Saya nggak cocok dengan mood boosternya Mas Gunggung. Kenapa? Nggak tahu, nggak nyaman di badan. Rasanya nggak enak. Tapi kalau saya praktek yang ritme dua-dua yang kalau saya praktek yang ritme dua setengah, kok enak ya? Pasti ada jawaban yang begitu kan? Iya, ya, karena memang frekuensinya berbeda desainnya. Nah itu, jadi kita juga akan belajar di camp nanti untuk mengetahui frekuensi tubuh kita ini berapa. Karena dari situlah nanti kita akan mendesain klik-kliknya itu. Memperjalankan ritme-ritme napas itu adalah seperti memperjalankan frekuensi dan gelombang untuk sekali beresonansi dengan apa, beresonansi dengan apa, beresonansi dengan apa, beresonansi dengan apa. Sama kayak kita, ya kita tuh memperjalankan seluruh tubuh kita gitu kan, sampai nanti menjelang kematian kan memperjalankan. Dalam perjalanan itu kita kan beresonansi dengan sesuatu kan, dengan tempat, dengan orang, dengan makanan, dengan pikiran-pikiran orang, dengan komunitas, dengan gaya hidup, ya kan, dengan minuman, dengan tampilan, dengan apa yang disensor pajak itu semua resonansinya. Maka ada orang yang salah dalam perjalanan itu dia kan berhentinya di tempat-tempat yang rimbun, ada orang senangnya di tempat-tempat yang panas, ada orang senangnya dengan tempat-tempat yang dekat air, ya kan? Seperti itu. Seru ya. Jadi memang seperti itu. Jadi ritme napas DMG yang Bapak Ibu lihat di YouTube saya itu semua perjalanan frekuensi dan gelombang. Itu bukan ngasal dibikin, presisinya itu sangat tinggi, 99%. Kenapa? Karena semua udah diuji pakai alat ukur HRV. Jadi kalau Bapak Ibu punya alat ukur HRV, uji saja ritme 55. Kalau benar detiknya, pasti yang kebaca di alat 0,1 watt. Pasti plek ketiplek segitu. Iya. Asal tepat detiknya, nggak ngaco gitu kan. Cari dari ritme yang gampang. Ritme yang gampang itu bisa dilakukan 55, 33 itu gampang dilakukan ya. Atau bahkan dua setengah, bahkan beda setengah detik aja. Kalau detiknya tepat sesuai dengan aba audionya, bacaan di alat ukur HRV-nya pasti 0,2 Hz. Ya kan? Pasti segitu. Ya nggak mungkin salah. Nah, seperti itu. Kalau misalnya nggak pas, berarti kita mungkin kecepatan, kelambatan, atau memang badan kita tidak sedang beresonansi dengan itu. Tuh, jadi kayak contoh ritme balik, itu dipelajari untuk di camp. Ritme penyangga kita belajar. Karena ini pengetahuan basic supaya cara kita memandang metode napas itu benar. Nggak seperti memandang Wim Hof, nggak seperti memandang Seng Chi, nggak seperti memandang pranayama, ya kan? Nggak seperti memandang nadi sodana, apa namanya Surya Chandra, Surya Nadi Sodana, kemudian Chandra Nadi Sodana, tarik napas dari hidung sebelah kiri tutup, buang napas yang kebalikannya tutup. Nggak kayak gitu-gitu. Sudut pandang di napas ritme itu, sudut pandang itu frekuensi dan gelombang. Bapak Ibu melatih sebuah ritme, berarti sedang menciptakan frekuensi dan gelombang. Berarti tujuannya bergetaran dengan sesuatu. Kan begitu logikanya kan?
Kalau kita sedang menciptakan sebuah frekuensi dan gelombang, berarti ini bergetaran dengan sesuatu. Attract itu apa ya? Ketertarikannya dengan apa gitu. Preferensi yang ingin mau saya dekati itu apa? Preferensi yang ingin saya mau getarkan itu apa? Nah, seperti itu. Udah 1 jam 19 menit. Saya rasa udah cukup banyak lah ya. Apa nih ada pertanyaannya? Kita lihat ya. Ibu Vivin, selain di camp, ada di kelas reguler OMG apa enggak? Ada di penjelasan saya yang minggu lalu itu kan. Namanya kelas OMG fundamental. Tapi memang paling enak tuh datang di camp. Gitu ya. Tapi campnya ini kemungkinan kemungkinan akan digeser lah, kira begitu ya. Ini kan digeser. Karena saya di bulan Agustus akhir itu kebetulan saya diminta hadir di Angkatan Laut. Jadi mungkin akan saya geser campnya di awal September. Jadi biar ada spare waktu agak panjang. Jadi campnya akan diumumkan nanti digeser di awal September ya. Kemungkinan antara minggu pertama atau minggu kedua. Biar spare waktunya Bapak Ibu bisa berpikir dan mencari tempat, apa namanya, waktu yang pas cocok untuk booking tiket atau untuk booking perjalanan menuju ke campnya. Kalau misalnya memang pengen ikut seperti itu. Jadi bukan di Agustus, maka nanti akan diumumkan ulang besok. Saya bikinkan YouTube-nya lagi untuk memunculkan tanggal pelaksanaan campnya bukan di Agustus tapi di September. Seperti itu. Dua Valina, metode dasar ini selain di camp, saya dapat belajar di kelas mana? Di OMG Fundamental. Di kelas OMG Fundamental itu dia ada 5 yang dipelajari. Namanya fundamental bioritmik, bagaimana cara kita komunikasi dengan sel menggunakan bahasa. Bahasa ini adalah bahasa visual, bahasa rasa atau bahasa narasi. Kemudian kelas fundamental gelombang otak, itu akan diajari bagaimana cara berkomunikasi dengan gelombang alfa, bagaimana cara berkomunikasi dengan gelombang theta, gelombang delta, dan gelombang gamma. Lalu kemudian ada kelas fundamental namanya kelas kepekaan. Tentu frekuensi dan gelombang itu akan menghasilkan sebuah sensasi. Ketika kita bergetaran dengan sesuatu atau kita klik beresonansi dengan sesuatu, pasti ada sensasi dalam kolbu Bapak Ibu sekalian, dalam perasaannya akan muncul. Ya kan? Ya kita ngelihat makanan aja di warung Padang, di restoran Padang. Lihat dari semua makanan. Ketika muncul preferensi, kliknya nyambung, dengan misalnya rendang, itu langsung muncul perasaan bahagia tuh, gue mau makan rendang nih, enak, 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 gitu kan. Maka hormonnya dimunculkan, air liurnya langsung keluar, padahal belum dimakan. Ya kan? Seperti itu. Nah, di kelas kepekaan ini kita berarti mengenali rasa itu. Kenapa? Kan harus dikenali. Kalau nggak dikenali, kita itu nggak tahu kita klik apa enggak. Benar nggak? Misalnya Bapak Ibu nih ngelihat lawan jenis ya. Dari sekian banyak, kenapa dia yang dipilih? Coba sekarang tanya sama diri sendiri. Karena pasti ada preferensi yang terbentuk dari, ada perasaan yang terbentuk dari situ. Kalau nggak ada perasaan yang terbentuk dari situ, nggak mungkin klik sama orang itu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau cuma seneng aja, kayak saya misalnya, sebagai laki-laki ini contoh saja misalnya. Di antara suruh melihat artis-artis perempuan misalnya gitu kan. Katakanlah saya memilih artis yang itu. Kenapa? Ya saya cuma klik aja sama dia. Tapi kan nggak ada rasa muncul di dalam hati saya kan. Ya cuman, oh ya senang. Kenapa? Karena preferensinya sesuai dengan preferensi yang ada di dalam otak saya. Misalnya bentuknya begini, warna kulitnya begini, rambutnya harus panjang atau rambutnya yang pendek, hidungnya begini, bibirnya begini. Itu cuma preferensi yang membuat saya tuh nyambung dengan dia. Jadi tanpa saya perlu tahu sifatnya, karakternya kayak apa gitu kan. Ya udah saya senang dengan raga yang kayak gitu. Kliknya kayak gitu. Tapi kan nanti akan ada nembus lagi ke dalam. Maka kayak perjalanan melihat. Mula-mula apa yang disebut dengan melihat? Ya ini berdasarkan panca indera. Jadi anak-anak kecil melihatnya berdasarkan panca indera, perjalanannya memang begitu. Tapi berikutnya yang disebut dengan melihat muncul tanda kutip. Melihatnya di dalam tanda kutip. Jadi pertanyaannya misalnya kayak apa yang Bapak Ibu lihat dari laki-laki itu? Apa yang Bapak Ibu lihat dari perempuan itu? Ya kan? Berarti udah bukan fisik lagi tuh. Dia berhasil nembus ke dalam, frekuensi dan gelombangnya masuk lagi ke dalam. Kenapa? Dia harus nemuin sesuatu di balik raga itu. Karena bisa jadi panca indera itu menipu. Bisa jadi panca indera itu membuat kita nih, jadi nggak bisa ada istilahnya berpikir jernih gitu kan. Kalau maksudnya berpikir jernih, ya berpikir jernih itu adalah bagaimana cara kita melihat sesuatu, cara kita memandang sesuatu yang bukan dari raganya, tapi pikirannya yang nyentuh ke situ, ya kan? Gelombangnya nyentuh ke situ. Ya, nanti kira-kira seperti itu gambarannya. Jelas ya? Jadi saya rasa sudah 1 jam setengah.
Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Insya Allah masih ada beberapa free session untuk membahas ini mengenai pengenalan resonansi dan gelombang dari sudut pandang teori napas ritme. Nanti kita kan belajar mengenai pemahaman dasar teori Garpitala. Teori Garpitala nggak kalah penting. Kita akan menjadi Garpitala bagi komunitas. Komunitas itu berarti dalam skop kecil ya paling tidak pasangan gitu kan, keluarga, orang tua, lingkungan, pekerjaan teman. Ya, misalnya lagi bumi, nah, begitu kan. Ya, misalnya lagi lebih luas lagi macam-macam. Dan ini logis, ilmunya logis. Bisa dipraktekkan, bisa diaplikasi. Yang paling penting itu bisa diduplikasi. Itu yang paling penting kan. Iya. Saya gimana pun sebuah teknik, kalau nggak bisa duplikasi ya percuma juga. Ya, kita ketemu di kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.